Oke teman-teman, kita lanjutkan tadi sampai kepada waktu darurah yang berkenaan dengan waktu maghrib, yaitu waktu darurah. Waktu arafu mimma taqaddama, ya kita telah jelaskan yang telah lalu. Maksudnya waktu darurah ini bagi orang yang haid. Kalau waktu udzur tadi kan bagi orang yang musafir. Dia diperbolehkan sholat maghrib di waktu isya, yaitu jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Wa awwalu waqtil isya, dan awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya syafaqil ahmar atau mega merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajril shadiq, dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Apa itu fajar kadzib? Fajar kadzib itu ketika beberapa jam, bukan beberapa jam ya, 1 jam kira-kira lah sebelum subuh. Itu nanti ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu ada semburan cahaya ke atas. Semburan cahaya ke atas. Vertikal ya. Jadi ke atas, semburan cahaya ke atas. Nah, nanti beberapa menit nanti semburan cahayanya itu hilang. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu cirinya adalah membentang dari utara sampai dengan selatan di arah terbitnya matahari, yaitu timur. Jadi memanjang gini, fajar shadiq. Dan setelah fajar shadiq itu matahari semakin terang. Matahari semakin terang. Berbeda dengan fajar kadzib. Terangnya cuma sementara doang. Terangnya cuma sementara kemudian hilang. Tetapi ketika fajar shadiq itu terangnya semakin terang gitu. Terang kemudian terang lagi. Itu namanya fajar shadiq, yaitu habis waktu isya ketika sudah fajar shadiq. Nah, isya ini, sholat isya itu ada 7 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, awaluhu, ya udah dijelaskan tadi ya, kira-kira 15 menit lah waktu awal waktu isya itu. Kemudian waktu ikhtiar ila akhir thuluthil lailil awal. Ila akhir thuluthil awal. Waktu ikhtiar yaitu waktu pilihan, seorang itu boleh sholat di waktu itu waktu antara setelah sholat fadilah dan ila akhiri thuluthil lailil awal, sampai akhir sepertiga malam pertama. Sampai akhir sepertiga malam pertama, ya kira-kira jam 11-an lah. Kira-kira jam 11-an. Itu termasuk waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawazi bila karohah ila al-fajril kadzib. Nah, waktu diperbolehkan tetapi tanpa makruh, enggak pakai makruh, itu ilal fajril kadzib, dari thuluthil awal itu, dari kira-kira jam 11 itu sampai fajar kadzib. Ya, misalkan subuhnya jam 4, berarti fajar kadzibnya jam 3 gitu. Jam 3 itu termasuk dari jam 11 sampai jam 3 itu termasuk jawaz bila karohah. Diperbolehkan sholat tanpa makruh. Kemudian waktu jawazin bila karohah ila baqai ma yasauha. Nah, waktu jawaz dengan makruh, yaitu dengan dibenci ya maksudnya, itu sampai sekiranya seseorang itu bisa melaksanakan sholat isya sampai akhir dan masih ada waktu. Intinya masih ada waktu. Itu namanya jawaz bikaroah. Jadi dari fajar kadzib sampai fajar shadiq. Nah, itulah waktu jawaz bikaroah. Dia boleh sholat tetapi hukumnya makruh, dimakruhkan. Waktu hurmah, waktu diharamkan, yaitu ketika mepet waktu subuh. Misalkan kita sholat isya 5 menit, waktu subuhnya 3 menit lagi sudah masuk waktu subuh, maka dia baru melaksanakan 2 rakaat sholat isya sudah berkumandang sholat subuh. Itu namanya waktu hurmah, diharamkan sholat. Bukan berarti diharamkan sholat ini, bukan berarti kita nggak sholat. Maksudnya dia dapat dosa ketika sholat di waktu tersebut. Kemudian ada juga waktu wujub. Ya, ini ada tambahan sih. Sebenarnya ada tambahan lagi waktu wujub, yang mana misalkan sholat isya itu 5 menit lah, 5 menit sebelum subuh itu adalah waktu wujub. Di waktu itu juga dia wajib untuk sholat. Kemudian ada juga waktu uzur. Waktu isya ini ada waktu uzur.
Kapan waktu udzur itu? Waktu udzur itu ketika sholat isya di waktu maghrib, yaitu jamak takdim namanya. Jamak yang dulu. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Maksudnya itu jamak takdim itu semua sholat itu diarahkan di awal waktunya. Misalkan sholat maghrib, dia ingin jamak sholat isya, tetapi di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Berbeda halnya ketika ia mau sholat maghrib di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Seperti itu. Waktu darurah itu bagi orang yang haid, sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian wa awwal waqti subhi tulu'ul fajr as-shadiq. Faslun qala al-mu'allif wa awwal waqti subhi tulu'ul fajr as-shadiq. Waktu subuh itu adalah ketika terbit matahari yang sahih, yang benar, atau shadiq, wa akhiru tulu'il syamsi, dan akhirnya adalah terbitnya matahari walaupun sudah sedikit. Nah, walaupun sudah sedikit itu sudah termasuk udah hilang atau sudah habis waktu subuh. Nah, waktu subuh ini ada 6. Yang pertama adalah fadilah, wa awwaluhu adalah fadilah, yaitu ya perkiraan 15 menit lah cukup untuk wudu, untuk adzan iqamat, kemudian sholat qabliyah, dan kemudian sholat subuh ya. Sholat subuh enggak ada sholat ba'diyah. Itu 15 menit. Kemudian setelah waktu fadilah kemudian ada waktu ikhtiar, bahwa ilal isfari bihaytu yumayyizun naziru al-qaribu minhu. Ketika langit itu sudah menguning, waktu ikhtiar. Ketika awal waktu setelah 15 menit itu sampai langit itu menguning. Sampai langit itu menguning itu namanya waktu ikhtiar. Boleh kita sholat di situ. Selamat belum terbit matahari. Wajawazin bila karohah min awal waktu ila tulu'il humrah. Nah, wajawazin bila karohah ini maksudnya dari awal waktu. Ya, jadi tadi kan kita sudah jelaskan waktu fadilah, waktu jawaz, dan waktu ikhtiar itu maksudnya bersamaan, tapi keluarnya bergantian seperti itu. Waktu ikhtiarin wa huwa ilal waktu bil ikhtiarin wa huwa ilal isfari, sampai menguning, bihayt yumaizun nadhir al-qaribu minhu, wa jawazin bila karohah min awal waktu ila tulil humrah. Jadi yang diperbolehkan untuk sholat tanpa makruh itu adalah dari awal waktu sampai tulu'il humrah, sampai cahaya merah itu tampak, bukan matahari ya, tapi cahaya merah. Atau ya biasanya kalau mau terbit matahari kan ada cahaya merahnya itu. Nah, itu termasuk kalau udah cahaya merahnya itu sudah tampak, berarti waktu jawaz bila karohah itu sudah habis. Kemudian fatadnu hadhihi thalathah ma'an wa takhruju muta'aqibah. Nah, waktu yang 3 itu masuk secara bersamaan. Apa itu yang 3 itu? Yaitu waktu fadilah, waktu jawaz, dan waktu ikhtiar. Tetapi wa takhruju muta'aqibatan, tetapi keluarnya itu secara satu persatu. Ya, keluarnya satu persatu. Jadi waktu fadilah 15 menit pertama keluar. Kemudian setelah itu waktu ikhtiar sampai sampai langit menguning, kemudian keluar. Kemudian setelah itu masuk waktu jawaz bila karohah, sampai langit itu sampai muncul kemerah-merahan, kemudian keluar. Kemudian masuk waktu jawazin bi karohah, masuk waktu jawaz dengan makruh, maksudnya dengan makruh, min tulu'il humra ila ayyabqa minal waqti ma yasawaha. Dari kemerah-merahan itu, munculnya kemerah-merahan itu sampai sekiranya beberapa detik beberapa menit sebelum terbitnya matahari, sebelum munculnya matahari itu. Waktu hurmah, nah, waktu diharamkannya sholat itu ketika misalkan sholat subuh itu 3 menit, waktu sholat, misalkan kita sholat subuh itu yang paling cepat aja lah, paling cepat 2 menit, lah 1 menit lagi terbit matahari, maka itu termasuk waktu yang diharamkan sholat. Ya, bukan berarti haram ya, maksudnya itu haram kita sholat di waktu tersebut, tetapi tetap lanjutkan sholat, tetapi jangan terlalu sering, seperti itu maksudnya. Waktu darurah, ada juga waktu darurah. Jadi waktu darurah ini bagi orang yang haid, misalkan beberapa detik, misalkan 5 detik dia suci, sebelum terbitnya matahari ya suci, maka dia wajib mengqadha'nya di waktu duha. Nah, di sini tidak ada waktu uzur ya. Kenapa? Karena subuh itu nggak bisa dijamak. Waktu uzur itu khusus 4 waktu saja, itu waktu zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Karena 4 waktu ini bisa dijamak, yaitu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya.
nggak bisa dijamak keempat-empatnya ya. Jadi yang bisa dijamak itu dua-dua, yaitu zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak boleh dijamak. Ya itu mungkin. Kemudian ada satu pembahasan lagi, anwa'us syafaq. Al-ashfaqu thalathatun. Al-ashfaqu thalathatun. Dari syufuk itu ada 3, ahmaru wa asfaru wa abyadu. Ada warna merah, kemudian kuning, kemudian putih. Al-ahmaru maghribun. Nah, merah itu pertanda maghrib, yaitu salat maghrib. Wal abyadu wal asfaru isya'un. Dan putih dan kuning itu adalah waktu isya. Wa yundabu ta'khiru salat al-isya'i ila ay yaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Nah, dan disunahkan mengakhirkan salat isya sampai hilang syafaq syufuk atau mega kuning dan mega putih. Nah, di sini kan ada khilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya salat isya itu waktunya adalah ketika sudah hilang mega putih dan mega mega putih dan mega kuning. Nah, maka untuk keluar dari khilaf tersebut, maka Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk kehati-hatian, disunahkan mengakhirkan salat isya sampai hilang mega putih dan mega kuning. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini sangat penting sekali ya ilmu fikih itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan falawla nafaru min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Maka hendaklah sekumpulan dari kalian itu, dari sekelompok kalian itu tidak pergi berjihad, dan untuk apa? Untuk liyatafaqahu fid-din, yaitu untuk bertafaqquh fiddin, untuk menuntut ilmu agar ketika orang yang berjihad itu kembali kepada kampungnya ada seseorang yang mengingatkan. Jadi nggak semua orang yang berperang itu ahli fikih, nggak semua orang yang berperang itu ahli dalam akidah, ahli dalam tazkiyatun nufus atau tasawuf, nggak semuanya orang yang kembali dari peperangan itu nggak semuanya orang alim. Maka dari itu dibagi tugas, ada yang berjihad, ada juga yang menuntut ilmu. Jadi memang mulia sekali seseorang yang menuntut ilmu itu ya. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang menuntut ilmu itu ya para malaikat itu juga mendoakan gitu. Mendoakan kebaikan, mendoakan supaya semua dosa yang kita lakukan itu dimaafkan. Jadi malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator Ustadz Iqbal. Mohon maaf Ustadz Iqbal, agak putus-putus. Mungkin ada pertanyaan ataupun kurang paham nih yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Bang Andrian, Ustadz Andrian, ada pertanyaan atau yang lainnya yang kurang paham bisa dipertanyakan sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini. Izin moderator untuk bertanya. Silakan kepada Ustadz Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Azmadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Syukron atas ilmunya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak kepada antum. Ini dalam beberapa bulan yang akhir ini, umat Islam di Indonesia seperti diberi ujian oleh Allah dengan adanya seorang ustadz, yakni Ustadz Adi Hidayat, yang mengatakan bahwa dalam doa dalam sholat itu gak ada kata-kata inni wajahtu, akan tetapi wajahtu saja. Nah, itu menurut pandangan mazhab Syafi'i bagaimana, Ustaz? Udah Ustaz itu? Ya, siap. Oke. Itu sebenarnya permasalahannya itu bukan di Ustadz Adi Hidayat ya. Sebenarnya itu ada orang yang iseng-iseng untuk menjatuhkan beliau. Beliau itu orang alim lah, maksudnya tokoh Muhammadiyah juga, tetapi beliau nggak mengatakan saya dari Muhammadiyah, nggak, cuman memang backgroundnya beliau Muhammadiyah, tetapi ketika beliau berdakwah ke masyarakat itu beliau menerima semua. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang tentang pembacaan iftitah yang Ustaz Adi Hidayat itu mengatakan tidak inni wajahtu. Jadi menurut beliau itu sebelum ceramah di suatu tempat beliau itu mengadakan riset. Jadi sudah menjadi kebiasaannya para ulama itu mengadakan riset. Misalkan ini wajahtu atau wajahtu doang, nggak ada ininya. Itu Ustaz Adi Hidayat itu sudah membuka seluruh seluruh kitab-kitab hadis, kemudian kemudian menyimpulkan bahwasanya yang ini wajahtu itu sebenarnya ada dua riwayat. Ada yang wajahtu wajhilalladzi, ada ininya, ada juga ini wajahtu yang ada ininya. Nah, yang ini wajahtu itu ada seorang perawi namanya Muhammad bin Ishaq, itu beliau itu orangnya sikoh, orangnya itu kuat hafalannya, cuman bukan kuat hafalannya, orang itu baik, tetapi dalam menyampaikan hadis itu kadang-kadang ragu-ragu lah. Di hadis itu disebutkan ada ininya lah, di hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq ini lah, tetapi di hadis yang lainnya, di banyak hadisnya itu, di banyak hadis ada di Musnad, kurang tahu ya, aneh lupa, ada pokoknya di kitab-kitab hadis itu nggak pakai ini, cuman wajah tu wajah lilladzi gitu. Nah, Ustaz Adi Hidayat itu mengatakan yang ini wajah itu nggak dipakai untuk di doa istiftah, dipakai di doa lain, tapi nggak dipakai doa istiftah, karena yang doa istiftah itu dipakainya yang tanpa ininya, itu cuma wajah tu wajah lilladzi, itu kata beliau. Kemudian beliau juga menyampaikan, ada klarifikasinya Ustaz, kalau antum mau lihat, beliau menyampaikan itu hanya sekedar penelitian dari kami, tapi kalau ada penelitian dari teman-teman, dari para ulama sekalian, yang mungkin kita terbuka saja gitu. Itu kan penelitian kami, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi beliau nggak mengklaim pendapatnya paling benar gitu. Jadi siapapun, beliau itu nggak bermaksud untuk menyalahkan atau menyoal sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Beliau itu cuma mengadakan riset saja gitu. Dan beliau itu ceramahnya kan di internal Ustaz, maksudnya nggak nggak di masyarakat yang mungkin mayoritasnya mengamalkan hal tersebut gitu. Jadi memang di masyarakat umum gitu, masyarakat yang internal, maksudnya masyarakat yang internal. Nah, kemudian saya cek benar nggak sih ada ininya atau enggak dalam mazhab Syafi'i. Makanya kemarin saya beli buku kitab namanya Al-Adhkar. Kitabnya sangat tebal, karya Imam Nawawi. Lah saya lihat apa aja sih macam-macam doa istiftah dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama itu tadi wajah tu wajah lilladzi, nggak ada ininya Ustaz, nggak ada ininya. Itu di kitabnya Imam Nawawi. Tahu sendiri kan Imam Nawawi kan yang paling masyhur lah mazhab Syafi'i, yang paling masyhur kan Imam Nawawi. Nah, dari sini saya nyimpulin, ya benar juga yang dikatakan Ustaz Adi Hidayat. Mungkin mungkin di dalam kitab Syafi'i yang lain mungkin ada, tetapi aneh belum nemuin sih, aneh baru nemuin yang itu. Karena ya saya menyimpulkan seperti itu Ustaz. Jadi ya lebih baiknya ya nggak pakai ini daripada pakai ini. Tetapi juga nggak mengklaim
yang pakai ini itu juga salah, enggak juga. Ya, karena itu emang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Mungkin dahulu ulama yang mengajarkan ini itu mendapatkan dalil yang kuat sehingga diamalkan oleh masyarakat. Ya, seperti itu, Ustaz. Jadi Ustaz, jadi dari hasil riset antum juga nih, setelah mempelajari banyak kitab fikih kan di Yordania sana dan di pondok pesantren dulu kan. Jadi emang nggak ada ya kalau doa itu inni wajah tuh. Yang nggak ada itu ininya doang, wajah itunya tetap ada gitu. Ya, sepanjang yang aneh ketahui Ustadz. Ya mungkin kalau Ustadz ada pandangan lain bisa di-share di sini. Tetapi selama ini aneh lah Ustadz Hidayat itu ngomong, saya nggak mungkin menyoal lah wajah itu itu karena doa tersebut juga saya baca di doa istiftah, kata beliau seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini saya itu dari kecil diajarkan yang ini Allahumma ba'id baini Ustaz, bukan yang wajah itu. Allahumma ba'id baini. Ternyata saya cek di Al-Adhkar itu juga ada. Tetapi yang paling atas itu wajah lilladzi khalaqas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Terus dan seterusnya itu kan. Baru yang kedua, doa yang kedua ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu Ustaz. Ya, ini bacanya ya baru yang Al-Adhkar itu Ustaz, ya mungkin ada teman-teman yang lainnya yang mungkin lebih paham bisa beritahu kami gitu, maksudnya seperti itu. Siap Ustaz. Ini Ana sekalian menanyakan apa yang ada di tempat chatnya, di kolom chat mengenai Muhammadiyah yang memperlambat waktu sholat subuh menjadi 8 menit. Ya itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah yang dulu 8 menit itu salah ataukah yang kedepannya 8 menit itu salah atau gimana? Itu sebenarnya itu ilmu falak Ustaz ya. Aneh bukan ahli ilmu falak, tetapi dulu pernah saya ikut seminar lah tentang fikih yang ngisi itu ketua Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang ngisi Dr. Anwar siapa namanya? Pokoknya ketua Majelis Tarjih ya. Nah, beliau itu menjelaskan bahwasanya itu tentang ilmu falak lah intinya. Saya juga nggak paham Ustaz. Pokoknya intinya itu yang subuh itu yang biasa kita lakukan itu sebenarnya belum masuk fajar shodiq. Nah, baru masuk fajar shodiq itu ketika ditambah 8 menit itu sebenarnya ijtihadnya para ulama-ulama yang di Majelis Tarjih itu, karena itu kan harus pakai ilmu falak, dan ilmu falak itu kan harus dipelajari kan Ustaz. Maksudnya harus dipelajari dengan teknologi yang modern kan. Sedangkan saya di sini juga nggak belajar ilmu falak. Itu yang tahu orang-orang ahli ilmu falak itu di Majelis Tarjih atau bagi siapa yang menggeluti bidang itu. Tapi saya jujur saja saya nggak ahli dalam hal itu. Jadi alasannya kenapa saya juga nggak tahu itu. Wallahu alam. Jadi bisa ditanyakan kepada yang ahlinya. Syukur Ustaz. Terus ini ada yang nanya lagi nih. Apa nih? Suatu ketika istri saat malam sedang sakit dan sulit tidur. Nah, menjelang subuh malah ketiduran. Pas waktu subuh, saya kasihan membangunkan hingga waktu habis. Apakah saya berdosa karena tidak membangunkan? Pertanyaannya sangat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Mas ini kan bertanya istrinya sedang sakit kan dan sulit tidur. Nah, menjelang subuh malah ketiduran. Nah, beliau itu segan untuk membangunkan kan karena memang dalam keadaan sakit. Nah, dalam hal ini kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kalau seseorang yang sebelum waktu sholat
ia tertidur. Nah, temannya yang di sampingnya itu ketika masuk waktu sholat, dia disunahkan untuk membangunkan kalau tidurnya sebelum waktu sholat. Nah, berbeda halnya ketika tidurnya itu misalkan sudah waktu azan, baru tidur, maka yang temannya atau keluarganya itu wajib untuk membangunkan ia karena sudah masuk waktu azan. Jadi dalam hal ini Mas Tommy ini dia istrinya ini kan dalam tidurnya kan sebelum subuh, berarti belum masuk waktu subuh. Lah, beliau segan, apalagi dalam keadaan sakit kan, dia segan untuk membangunkan istrinya, maka Mas Tommy ini nggak kena dosa karena membangunkan istrinya masuk hukum termasuk disunahkan bukan diwajibkan. Tetapi beda halnya ketika istri Mas Tommy ini tidurnya setelah subuh, misalkan sudah azan Allahu Akbar, sudah azan, lah Mas Tommy lihat nih istrinya baru tidur. Nah, maka Mas Tommy wajib untuk membangunkan. Kalau nggak membangunkan, maka Mas Tommy-nya berdosa. Seperti itu. Ustaz. Semoga menjawab. Nah, kalau tidak membangunkan sampai waktu sholat subuh habis itu gimana, Ustaz? Nggak ada masalah, karena istrinya itu tidur sebelum waktu subuh. Apalagi dalam keadaan sakit. Keadaan sakit itu boleh mengakhirkan sholat. Boleh mengqadha sholat. Dalam keadaan sakit pun. Jadi seperti itu, Ustaz. Insyaallah. Terima kasih kepada Ustadz Adrian dan Ustadz Tommy yang sudah bertanya dan kepada Ustadz Azan Mahdi yang sudah menjawab. Selanjutnya nih dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi yang kurang paham. Saya persilahkan nih pada siapa nih? Atau sudah paham semua nih? Sudah paham semua insya Allah, Ustaz. Oh, sudah paham semua ya? Mahasiswa. Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, kita kayaknya cukupkan sampai di sini ya, Ustaz. Iya, ya, kita tutup dengan doa, Ustaz. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya dan insya Allah sudah paham semua yang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azan Mahdi tadi. Untuk menambah keberkahan ilmu kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Azan Mahdi. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Dan kalau pertemuan minggu depan kemungkinan itu, jadi di sini itu ada waktu mundur, ada waktu mundur, ada waktu maju. Kalau mendekati waktu